Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS bersama dengan Ibu. Hari ini kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia khususnya. Kalau kita bicara mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia, ada kaitannya dengan terjadinya Perang Dunia yang Kedua yang berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945, di mana ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak sekutu dengan sentral. Pihak sekutu di sini antara lain ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Uni Soviet yang seperti sekarang kita kenal dengan nama Rusia, kemudian ada Belanda, ada Prancis, ada Ceko, dan lain-lain. Sementara pihak sentral itu ada negara Jerman, ada Italia, dan juga ada Jepang. Nah, mengapa sih bisa terjadi Perang Dunia yang Kedua ini? Ini tidak terlepas dari terjadinya Perang Dunia yang Pertama. Kenapa bisa muncul Perang Dunia Kedua ini? Karena Jerman ini ingin balas dendam atas kekalahannya pada saat Perang Dunia yang Kedua, di mana dalam Perang Dunia yang Pertama itu Jerman harus menandatangani perjanjian yang dinamakan Perjanjian Versailles. Nah, perjanjian ini disebutkan di sana bahwa Jerman itu harus menanggung semua kerugian akibat Perang Dunia yang Pertama. Jadi bisa kalian bayangkan gimana hancurnya Jerman pada masa itu. Sudah ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga begitu. Sudah dia kalah dalam Perang Dunia Pertama, dia juga harus menanggung semua kerugian Perang Dunia yang Pertama ini. Nah, tetapi hebatnya Jerman dalam Perang Dunia ini, dia jatuh dari keterpurukan, tapi dia bisa bangkit kembali di bawah pimpinan Adolf Hitler ini. Nah, ini bagi kalian yang belum tahu siapa sih Adolf Hitler itu, nah ini bisa kalian lihat gambarnya di sini. Ini adalah sosok Adolf Hitler yang terkenal dengan diktatornya begitu. Nah, pada masa Perang Dunia yang Kedua ini, di bawah pimpinan Adolf Hitler, Jerman berhasil menguasai wilayah Eropa. Hampir semuanya bisa dia kuasai. Nah, diawali dengan serangan Jerman dulu terhadap Polandia. Kemudian ada Italia. Italia ini ingin berkuasa di Afrika, khususnya di Mesir. Tapi sayangnya pada saat itu Mesir itu sudah dikuasai oleh Inggris. Italia berusaha untuk mengeluarkan Inggris dari tanah Mesir. Tetapi sayangnya Italia ini tidak berhasil. Nah, apa yang dilakukan Italia supaya Inggris ini bisa keluar dari tanah Mesir? Italia meminta bantuan pada Jerman. Selagi Jerman mampu, selagi Jerman dalam pihak yang terus-terusan menyerang dalam Perang Dunia yang Kedua ini, apapun yang diminta oleh Italia kepada Jerman supaya bisa mengusir Inggris dari tanah Mesir selalu diberi. Mau minta bantuan senjata diberi, mau minta bantuan tentara dan lain sebagainya itu diberi. Nah, makanya ketika Italia dibantu oleh Jerman, Inggris dapat dengan mudah keluar dari tanah Mesir. Jadilah Italia ini berhasil menguasai Mesir di Afrika. Nah, tetapi keadaan lama-kelamaan berbalik begitu. Yang tadinya Jerman sebagai pihak yang menyerang, sekarang Jerman menjadi pihak yang bertahan. Sedikit demi sedikit Jerman berhasil sudah mulai kalah dalam Perang Dunia yang Kedua ini. Apa dampaknya terhadap Italia? Karena Italia ini selalu meminta bantuan pada Jerman. Ketika Jerman sudah mulai kalah, Italia pun juga tidak bisa menahan serangan Inggris pada Italia di Mesir. Akhirnya Jerman kalah, Italia pun juga pasti akan kalah begitu.
Nah, kalau Jepang bagaimana? Kalau Jepang, dia ingin, karena berhubung Jepang ini juga dia ada di kawasan Asia, dia ingin berkuasa di wilayah Asia Pasifik. Caranya bagaimana? Caranya terlebih dahulu dia menyerang, mengebom pangkalan laut Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, ketika pangkalan laut itu diserang, dihancurkan oleh Jepang, maka pihak sekutu yang menguasai daerah Asia Pasifik itu sudah mulai mundur gitu. Nah, akibatnya Jepang ini bisa mendaratkan kakinya di Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 42, tepatnya ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, kurang lebih 2 bulan kemudian, tanggal 1 Maret 1942, Jepang ini sudah mulai menduduki Jawa. Dan bisa dibayangkan hanya dalam jangka waktu 1 minggu, Jepang ada di tanah Jawa ini, Belanda dibuat menyerah tanpa syarat kepada Jepang di daerah Kalijati, Subang. Nah, di mana Jepang ini diwakili oleh Imamura, sementara Belanda oleh Terportin. Nah, ketika Belanda ini sudah menyerah kalah dari Jepang, maka Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia banyak mengucapkan terima kasih kepada Jepang ini karena salah satu alasannya yaitu Jepang telah membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa kulit putih. Dalam hal ini adalah penjajahan bangsa Belanda. Nah, selain itu, kenapa Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia juga alasannya karena Jepang memiliki semboyan yang terkenal ini, yaitu semboyan 3A. Di sini kalau kalian lihat di gambarnya ada Nippon. Nippon itu Jepang, ya. Ada Nippon cahaya Asia, ada Nippon pelindung Asia, ada Nippon pemimpin Asia. Orang Indonesia silau dengan semboyan 3A ini, gitu. Kemudian yang terakhir, kenapa awal kedatangan Jepang disambut baik rakyat Indonesia? Jepang menganggap bahwa Indonesia itu adalah saudara mudanya. Jadi kata Jepang, apapun yang terjadi dengan saudara muda, saudara tua akan ikut campur di dalamnya. Begitu. Nah, ketika Jepang sudah ada di Indonesia, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia. Caranya dengan bagaimana? Yaitu karena Jepang tahu di Indonesia itu kebanyakan pemeluk agama Islam, maka Jepang menjanjikan kemudahan-kemudahan dalam hal beribadah. Kemudian boleh mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, kemudian boleh menggunakan bahasa Indonesia, dan juga boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika bangsa Indonesia merasa senang bangsa Jepang datang ke Indonesia, sudah membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda? Tetapi di balik itu semua, ternyata Jepang punya beberapa kebijakan untuk Indonesia. Ada 4 kebijakan. Yang pertama yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi sosial. Tujuan dibentuknya organisasi sosial ini yaitu untuk membantu keperluan Jepang dalam Perang Dunia yang kedua ini. Contohnya organisasi sosial ini seperti ada Gerakan 3A, ada Jawa Hokokai, ada Putra, dan lain-lain. Yang notabene nanti pemimpin dari organisasi sosial ini adalah tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Kemudian yang kedua, membentuk organisasi semi-militer. Contohnya ada Senendan, ada Hujinkai, ada Keibodan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya diuntungkan juga Indonesia ini dibentuk organisasi semi-militer oleh Jepang. Jadi orang Indonesia pada masa penjajahan Jepang ini, dia dapat mengetahui strategi perang, dapat mengetahui yang berhubungan dengan kemiliteran, begitu. Selain itu, Jepang juga mengadakan Romusa. Romusa itu adalah suatu kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang, antara lain seperti kerja paksa membangun jalan-jalan, kemudian rel kereta api,
jembatan, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar, inilah kekejaman penjajahan Jepang ketika menjajah Indonesia. Ya, ini korban dari Romusa ini. Pada masa penjajahan Jepang, tidak hanya kaum pria saja yang ikut dieksploitasi secara manusiawi, secara manusia begitu, tetapi juga perempuan juga ada terjadinya Romusa. Dalam hal ini disebut Jugunyanfu. Apa sih Jugunyanfu itu? Ya, kalau boleh dikatakan kalau zaman sekarang mah semacam pekerja seks komersil, tapi itu dilakukan secara dipaksa oleh pihak Jepang. Kemudian yang keempat adalah dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Katanya eksploitasi sumber daya alam ini itu lebih parah dilakukan pada masa Jepang dibandingkan dengan masa Belanda, karena ribuan hektar hutan di Indonesia itu digundulin, dijadikan tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan perutnya orang Jepang. Selain tanaman pangan, juga ditanami tanaman jarak. Apa sih tanaman jarak itu? Sekarang sudah mulai langka. Katanya tanaman jarak itu bisa digunakan untuk sebagai pelumas mesin-mesin perangnya Jepang, begitu. Ini kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Nah, sekarang apakah orang Indonesia ketika dijajah oleh Jepang ini melakukan perlawanan atau tidak? Jelas, bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Ada 3 cara Indonesia melawan Jepang. Yang pertama dengan memanfaatkan organisasi sosial bentukan Jepang, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ada yang masih ingat? Ya, ada Putra, kemudian ada Jawa Hokokai, ada Gerakan 3A. Jadi organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang itu, karena seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, Jepang itu membentuk organisasi ini dengan mengangkat ketuanya itu adalah orang-orang Indonesia yang tokoh-tokoh pergerakan lah begitu. Nah, seperti Insinyur Soekarno dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya organisasi sosial ini justru dimanfaatkan oleh tokoh pergerakan nasional itu bukan untuk membantu keperluan Jepang menghadapi Perang Dunia yang kedua ini, tetapi untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Salah satunya seperti itu. Dan yang kedua, dengan melakukan gerakan bawah tanah. Artinya bawah tanah ini ya dilakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir adalah dengan perlawanan bersenjata. Ini tentulah ya, selain melalui organisasi, juga perlawanan dilakukan dengan cara berperang begitu. Seperti contohnya di Singaparna, Tasikmalaya itu ada Kiai Haji Zainal Mustafa. Kenapa dia melakukan perlawanan terhadap Jepang? Karena beliau protes karena Jepang memberlakukan Seikeirei begitu. Apa itu Seikeirei? Seikeirei itu upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang. Caranya bagaimana? Caranya sholat, tetapi bukan menghadap ke arah Ka'bah, tapi justru menghadap ke arah Jepang, ke arah timur laut begitu. Ini yang membuat masyarakat Singaparna, terutama yang dipimpin oleh Zainal Mustafa ini melakukan pemberontakan. Selain itu juga ada pemberontakan peta yang dilakukan oleh Supriyadi. Begitu mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa kalian pahami. Terima kasih.